Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 10 Maret tahun 2026. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan saat ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami yang lemah dan penuh keterbatasan ini, sehingga kami boleh mendengarkan, memahami, dikuatkan, dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Pertempuran Batin. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 51 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa bersalah itu dapat saja terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Misalnya, kita berbicara menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Atau bahkan sikap acuh tak acuh, sikap masa bodoh dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di tempat kita bekerja. Terlalu curiga, tidak jujur, tidak belajar dalam menghadapi ujian sekolah, dan yang paling menyedihkan adalah kita tidak mampu mengoreksi diri kita sendiri. Selalu suka menyalahkan orang lain atas keteledoran pekerjaan kita, menghasut orang lain untuk melakukan hal yang tidak terpuji, dan hal lain lain sebagainya. Pertempuran batin adalah pertempuran yang paling berat dan sulit untuk dihadapi. Ini adalah pertempuran antara kebenaran dan kesalahan, antara kebaikan dan kejahatan, antara iman dan keraguan. Dalam Mazmur, kita melihat Raja Daud yang mengalami pertempuran batin yang sangat berat, khususnya di Mazmur 51 ini. Dia telah melakukan dosa yang sangat besar dan dia tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensinya. Daud tidak langsung bertobat setelah ia berselingkuh dengan Batsyeba. Memerlukan beberapa waktu lamanya sampai hal yang telah dilakukannya itu menjadi suatu pergumulan di dalam hatinya. Daud memulai dengan mengakui dosanya kepada Allah. Dia tidak menyangkal atau membela diri, tetapi dia mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa adalah langkah pertama untuk mengatasi pertempuran batin. Kita harus mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan dan melalui pengampunan Allah, kita mendapat pembebasan. Maka kita perlu meminta pengampunan dari Allah. Apakah kita sudah mengkoreksi kehidupan kita dan mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bebaskanlah diri
dari rasa bersalah itu karena kasih Allah yang telah dikaruniakan kepada kita melalui pengampunannya. Mari bangkit sebagai seorang pemenang yang telah dibebaskan dan diperbaharui dalam kasih-Nya. Mari berjalan dalam terang firman Allah dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Karena di dalam Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk berani mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kami telah melakukan kesalahan. Dan kami percaya Tuhan Engkau menerima permohonan kami, pengakuan kami, dan pertobatan yang kami lakukan dengan kesungguhan hati. Ubahkan kami Tuhan, sehingga setiap harinya kami boleh semakin serupa dengan Engkau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Amin.